dekat ini. Kami tidak menggunakan Google Drive dan sebagainya, langsung ada di sini. Karena kami juga ingin tahu bagaimana proses keaktifan para peserta yang lain. Jadi silakan login di sebenarnya di emailnya masing-masing sudah ada tautan ini, sudah dikirimkan username dan sudah dikirimkan juga password. Tetapi default username itu adalah NIK ibu bapak yang dikirimkan lewat form tadi. Kemudian passwordnya juga adalah NIK-nya. Jadi silakan masuk di ini ya, ini ada di chat ini, halaman ini ada di chat, silakan diklik, gunakan NIK-nya ini, ya ini, kemudian ini gunakan ini ya. Recording in progress. Gunakan di passwordnya adalah NIK-nya juga sama, baru login, ya. Silakan. Apa Pak itu sudah bisa login? Iya Pak, siapa? Sudah bisa login ya? Iya. Nanti sementara ini Pak, sementara kita cek ini emailnya Pak. Ya, bisa langsung gunakan di sini NIK-nya Pak Siyuti. Ya. Jadi Di chat, di menu chat, kami sudah siapkan tautannya ya. dari oh iya ya, siap siap. Di menu chat sudah ada tautannya, silakan diambil itu. Ya. Kemudian ini Anda sudah bisa login. Ya Pak. Amal Khairan sudah bisa login ya. Jadi silahkan login, kemudian gunakan di sini ya. Di sini passwordnya juga masih di yang sama. Nah, setelah login, Iya. oke, bentar. Nanti di tempat apa akan muncul ini. Akan muncul workshop penulisan bahan ajar ini. Jadi diklik saja ini workshop penulisan bahan ajar. Ini ya. Iya. Ada di bagian daftar modul di sini. Atau my course kalau pakai bahasa Inggris. Ya, nanti akan tampil seperti ini, Pak. Oke. Kalau sudah masuk, materinya ada di sini, di alur pembelajaran. Diklik alur pembelajaran. Di sini ada materi workshop. Di sini, Pak. Ini. Oh ya, oke Pak. Ya. Seperti itu, Pak. Oh ya, makasih Pak. Ya. Ini Nah, di sini ada video bisa Bapak tonton ya, saya sudah siapin. ya masuk di Ini. Zoom ini. Kemudian di sini ada materinya ya ini. Jadi kita sementara menunggu Pak Yusuf. Ya, sambil menunggu ya. Jadi ini materinya ya ini. Nah, ini di atas ini progres, artinya persentase materi yang Bapak sudah lihat itu dilihat dari atas ini, 3%. Ya, begitu Pak. Selanjutnya Bapak bisa simpan.
Oke, terima kasih Pak Yusri. Itu materinya bisa juga kita apa namanya ambil atau kunjungi Ya, setelah acara ya atau sementara silakan, kita silakan, langsung bisa ya? silakan diunduh Oh ya, sebelum tertutup. Ya, siap. Makasih Pak. jadi Itu silakan batas. diunduh, slide diunduh sebentar ya. Oh ya, Ya, oh ya. Oke, makasih Pak. Kemudian untuk Warek ini kami masih menunggu Pak beliau untuk bergabung. Katanya beliau ada gangguan sedikit apakah peserta sudah hadir yang diharapkan? teknis. Kalau ini bisa kita mulai, nanti kalau datang Pak Warek baru kita buka. Oh bisa begitu ya? Bisa, kenapa tidak? Iya, iya, iya. Siap. Oke, oke. Kalau begitu, ya ini sudah jam 10.13 Pak ya, kurang lebih 2 menit. Itu sudah, oh, ya. Katanya Pak Warik sudah ada Pak. Oke. Eh, Halo, Assalamualaikum Pak Warik, Pak Dr. Suratman. Oh ya, beliau sudah ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warik satu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Lagi. Oke, baik. Oke, Pak Suratman, Pak Dokter, apa namanya audionya belum kayak bisa Halo, halo, kita lanjut. Assalamualaikum. Ya. Dengar suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetapi terkait dengan publikasi dalam bentuk buku, baik oleh teman-teman di Lab Hire, itu memang cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, mungkin salah satu kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di LPPM pada saat ini adalah bagian dari upaya peningkatan untuk penyusunan buku, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun mendatang itu akan peningkatan yang cukup signifikan. Pada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada pagi saat ini dalam coaching klinik untuk pendampingan penyusunan book chapter, insya Allah mampu untuk kemudian meningkatkan minat untuk kita publikasi hasil-hasil penelitian kita publikasi hasil-hasil penyusunan buku yang memang saat ini mungkin sudah punya draft. Pada Bapak Ibu sekalian dan juga narasumber yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini, saya berharap kegiatan yang kemudian dilakukan dalam inisiasi pada saat ini minimal draft buku yang sudah ada pada teman-teman dosen dan juga pada saat ini bisa kemudian dimasukkan sehingga minimal outputnya hasil dari kegiatan dalam waktu dekat bisa kemudian dilakukan publikasi. Saya pikir ini beberapa hal penting dan ini saya sampaikan, dan saya menyampaikan permohonan maaf Pak Rektor karena memang pada pagi menjelang siang hari ini acara bersamaan itu ada kegiatan Dies Natalis Fakultas Kedokteran, dan Pak Rektor juga hadir di situ termasuk saya. Saya sementara ini keluar untuk kemudian mengikuti acara ini, dan Pak Rektor lagi memberikan arahan dalam kegiatan itu sehingga belum sempat bergabung bersama-sama kita. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara coaching klinik pendampingan penyusunan chapter saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Suyuti ini. Pak Suyuti. Pak Suyuti. Ada Pak, ada. Ya. Gimana? Pak Wer sudah membuka acara kita. Oke, terima kasih Pak Rektor. Maaf saya tadi saya pakai laptop terus ternyata saya keluar lagi maksudnya gangguan ini, jadi sekarang saya ganti visi. Oke, makasih Pak Rektor atas sambutan dan pembukaannya untuk kita semua. Schedule yang kita sudah susun, panitia susun bahwa hari ini kita akan memberikan waktu 1 jam kemudian dan dilanjutkan dengan diskusi oleh Bapak Ibu peserta dengan narasumber yang ada Pak Dr. Yusri. Untuk itu selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Dr. Yusri Sanusi untuk memberikan materinya berkaitan dengan bagaimana atau hal apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan penyusunan book chapter. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Mukhayir, Bapak Pak Suyuti PhD, Ibu Bapak peserta workshop penulisan bahan ajar pagi ini,
materi seperti yang saya katakan dapat diunduh di sekolah. Kami sudah siapkan tempatnya di sana. Ibu Bapak bisa mengunduh seluruh materi yang ada di sana, baik yang dipaparkan pagi ini ataupun yang belum, silahkan diambil diunduh saja selama akun Bapak masih aktif. Izinkan saya share screen Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya materi kita bisa diunduh di sini ya, di sekolah PPU. Kami sudah siapkan username dan passwordnya. Username dan passwordnya itu adalah NIP Ibu Bapak semua. Link ini juga sudah ada di chat Zoom, bisa Ibu Bapak klik langsung kemudian mengisikan username dan passwordnya. Kami sudah siapkan login ke sana. Mungkin sebagian di antara Ibu Bapak menggunakan NIP sebagai username dan password tapi masuk dan kemudian kosong, itu karena kami belum daftar. Seperti yang saya katakan, informasikan ke Bapak Suyuti bahwasanya form kami tutup pada pukul 9.40 pagi ini waktu Indonesia Timur. Baik, saya lagi Ibu Bapak sekalian. Jadi ini awalnya kami menyiapkan strategi dan kerangka penulisan bahan ajar. Salah satu di antaranya bahan ajar adalah buku teks atau buku referensi yang subbagiannya adalah buku chapter. Dan saya juga ingin berbagi pengalaman di dalam menuliskan itu semua, Ibu Bapak sekalian. Namun sebelumnya itu, sebenarnya kami menyiapkan seperti ini, tapi mungkin karena satu dan lain hal, kita akan mengubah strategi kita hari ini ya, karena waktu kita hanya sampai pukul 12 lewat sedikit barangkali. Jadi saya berusaha memanfaatkan waktu supaya kita bisa berbagi. Namun sebelumnya itu, karena ini adalah bahan ajar yang menjadi salah satu bagian sering ditanyakan, baik pada akreditasi BAN PT ataupun akreditasi internasional, ini sangat-sangat mendukung program studi sebagai insan prodi. Kalau kita punya bahan ajar yang diintegrasikan dengan mata kuliah, maka itu bisa meningkatkan poin pada akreditasi prodi kita, baik BAN PT ataupun akreditasi internasional seperti yang kami lakukan di UNAS selama ini. Bapak Ibu sekalian, namun sebelumnya itu saya sekedar ingin mengecek, silakan Bapak bergabung di sri.do ya, silakan bergabung dulu menggunakan HP-nya, boleh, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini saya cuma ingin mengecek dulu jaringannya juga Ibu Bapak sekalian di sini ya. Jadi silakan di browser sering kita menulis google.com diganti dengan sri.do, lalu di bagian ini Ibu Bapak masukkan kode kotak seperti ini ya. Ada kode 333452. Oke. Di bagian ini Ibu Bapak bisa lakukan, ada enter code ya. Apa Ibu Bapak sudah bergabung di sini? Kalau sudah, ya, saya ingin menunggu berapa orang yang bisa menjawab ini ya. Dari sini, ini baru 0. Ini juga untuk melihat apakah peserta ada di tempat atau tidak. Oh, sudah ada. Wah, ini sudah rampung. Saya sangat bersyukur. Ada yang belum rampung dari 2 orang, ya. Ada yang baru berniat menyusun dari 3 orang. Ya. Ini baru 3 orang yang aktif mengisi survei kita pagi ini ya. Mungkin bisa ditambah sedikit lagi beberapa orang. Karena boleh jadi hanya 3 orang saja yang aktif mendengarkan presentasi ini. Makanya kita ingin menambah lagi ya. Semoga ada sampai 5 orang yang bisa mendengarkan ceramah kita. Ini baru 3. Kemungkinan besar hanya 3, 4. Sekarang ada 4. Satu lagi, baru saya pindah slide. Ya. Semoga Anda bisa aktif di slide. Satu lagi. Oke, ada 5. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya ini. Silakan dipilih di HP-nya. Ya.
Ya, sudah ada 2 orang. Semoga ada 5 yang tadi mengisi ya. Ada 3. Sudah ada juga buku chapter. Oke. Jadi, rupanya ini sudah banyak yang punya ya. Sudah ada buku terus referensi, ada modul ajar, ada buku ajar, ada buku monograf, ada buku chapter. Ya, saya bersyukur berarti ini sudah sangat-sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dasar hukum penulisan ini ya, dasar penulisan bahan ajar. Jadi bisa kita lihat semuanya ada di sini ya. Jadi semuanya mendukung apa-apa yang disebutkan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Lebih detail lagi kalau Ibu Bapak melihat di peraturan tentang ini, Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana guru dan dosen itu harus merencanakan, dan di dalam kolom merencanakan itu ada RPS, ada bahan ajar. Jadi barangkali kita sebagai seorang dosen, pendidik, guru dan dosen, mungkin merasa gimana kalau kita belum punya rencana pembelajaran dan bahan ajarnya. Saya kadang berpikir, jangan-jangan ini membuat gaji yang kita terima tiap bulan itu tidak 100% halal. Apalagi undang-undang guru dan dosen itu memang diniatkan untuk menambah sertifikasi guru dan dosen. Artinya, sertifikasi itu kita manfaatkan untuk membantu penyusunan RPS, bahan ajar, dan proses pembelajaran lainnya. Karena ada 5 yang harus dimiliki seorang pendidik, di antaranya adalah merencanakan. Jangan sampai sertifikasi itu lari salah. Nah, jadi ini hukumnya. Kemudian pertanyaan penting adalah, mengapa bahan ajar berbasis penelitian penting dibuat tim dosen? Karena kita akan fokus di sini. Bagaimana bahan ajar kita disusun dari penelitian atau publikasi yang kita buat selama ini. Kenapa itu menjadi penting? Menjadi penting karena kalau kita lihat tuntutan akreditasi, apakah akreditasi nasional, BAN PT dan LAM ya, itu memang disebutkan di sana. Selalu ada pertanyaan, berapa jumlah penelitian atau publikasi yang diintegrasikan dengan PKM dalam pembelajaran? Atau berapa jumlah penelitian yang dijadikan sebagai modul ajar atau buku ajar untuk mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan. Ini selalu kita tanyakan, dan saya yakin Ibu Bapak sudah aktif semua di proses pembelajaran, aktif semua di menyiapkan borang, ya, dokumen borang akreditasi, BAN PT ataupun LAM, PTKS ya. Kemudian yang kedua, ini juga karena akreditasi internasional. Prodi kami baru-baru saja menerima akreditasi internasional ya. Meskipun itu sifatnya penjaminan mutu AUN QI, memang selalu ditanya berapa jumlah publikasi, berapa jumlah penelitian yang dicantumkan atau sudah digunakan dalam proses pembelajaran, dalam modul ajar, buku ajar. Dan begitu kita mengatakan sekian, maka dia akan minta bukti mana modul ajar dan buku ajar yang dimaksud. Jadi ini kita tidak bisa main-main ketika kita bicara tentang akreditasi, dan barangkali terlepas dari kewajiban kita sebagai guru dan dosen yang disebut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2003 itu, ya mau tak mau ada uang atau tidak ada uang kita harus buat. Kenapa? Karena Undang-Undang Guru dan Dosen sudah menyebutkan itu, dan kita mendapatkan sertifikat dosen untuk mendukung itu semua. Dan ini menjadi utang yang harus kita lakoni. Makanya kadang saya berpikir dalam keseharian, kalau kita menerima gaji 1 bulan itu, anggaplah 10, dan itulah kehalannya, maka kalau kita tidak punya RPS, tidak punya buku ajar, kadang saya berpikir, jangan-jangan kehalalan itu kita punya utang, karena kita baru melaksanakan misalnya tugas kita sebagai guru dan dosen itu baru 60%. Sedangkan 40% itu karena belum ada RPS-nya, belum ada bahan ajarnya, itu menjadi utang. Jangan-jangan itu membuat utang kita karena terlalu banyak. Tiap bulan kita menerima sertifikasi, kita dilaksanakan itu membuat galau. Karena dalam agama Islam yang namanya utang itu ancamannya banyak sekali, membuat galau kehidupan kita, barangkali. Jadi karena saya berpikir seperti itu bagi saya pribadi ya. Nah, bahan ajar juga menjadi penting di dalam menunjang IKU, ketika IKU perguruan tinggi yang ini ya, karena ketika kita bicara akreditasi internasional, mau tak mau akan ditanyakan itu. Nah, ini juga menjadi penting bagi kita. Ibu Bapak sekalian, saya ingin
menekankan dari awal bahwa hari ini kami akan share Ibu Bapak tentang bahan ajar. Karena bahan ajar itu ada beberapa jenis. Ya, tadi di flyer yang disebarkan oleh Bapak Suyuti, saya lihat di situ book chapter, itu bagian kecil dari namanya bahan ajar. Jadi yang kami akan share kepada Ibu Bapak adalah bahan ajar, dan salah satu di antaranya adalah book chapter. Tapi sifatnya yang berbasis penelitian, karena kalau yang lain-lain, saya kira kita semua sudah terbiasa. Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang kegiatan kita hari ini, dan kita bicara tentang RPS, maka posisinya bahan ajar itu di sini. Dia akan menunjang RPS kita, dan ini akan dicari pada saat kita akreditasi nasional atau mungkin akreditasi internasional. Akan dicari posisinya di sini. Dan akan dicari mana buktinya. Ini barangkali yang penting kita perhatikan bersama. Dan model ini sesuai dengan buku panduan kurikulum pendidikan tinggi tahun 2020. Ya. Jadi kegiatan kita sebenarnya kegiatan kita target kita adalah ada modul ajar satu sub CPMK yang kita susun menjadi modul ajar yang bisa kita susun untuk kita kembangkan menjadi buku ajar dan seterusnya ke depan. Ya, tentu saja Pak Suyuti berharap supaya target ini bisa menghasilkan buku ajar, ya, bukan cuma buku chapter. Ini materinya semua lengkap Bapak Ibu sekalian ya, ada di sekolah, semua yang saya jelaskan ada semua, silakan diambil. Nah, ini lewatnya tadi. Nah, ini bahan ajar. Jadi kalau kita bicara bahan ajar, ini ada disebut dengan bahan ajar teks dan ada bahan ajar non teks. Kalau kita lihat di sini ini penting karena jangan sampai kita keliru mendefinisikan kita bicara bahan ajar, tapi yang kita maksud adalah buku teks. Kita bicara bahan ajar, yang kita maksud dengan buku monograf. Jadi bahan ajar ada dua, teks dan non teks. Pagi ini kita akan bicara yang teks. Mulai dari modul ajar, buku ajar, buku teks referensi, di sini masuk buku chapter, ya, di sini masuk buku chapter, kemudian ada buku monograf. Nah, di dikti kalau ada hibah itu bicara di buku ajar, bukan di modul ajar, bukan di buku teks, bukan di buku chapter, bukan di monograf. Setidaknya untuk hibah buku ajar, saya sering menjadi reviewer untuk buku ajar nasional. Ya, terakhir tahun 2018. Buku ajar itu diberi hadiah 25 juta di luar dan lain-lain. Maksud saya diundang ke Jakarta beberapa kali meeting atau workshop di Jakarta untuk memperkenalkan buku ajarnya. Setidaknya itu yang terjadi selama ini ya sebelum pandemi tahun 2019. Nah, jadi kalau kita bicara jenis bahan ajar, modul ajar itu harus dari RPS. Buku ajar dari RPS. Jadi kalau ada di antara ibu bapak yang itu hibah buku ajar, baru RPS mata kuliah itu tidak dilampirkan pada buku ajarnya, itu pasti tidak direview. Pasti masuk tanda kutip tidak sampai ke reviewer. Artinya sudah pasti tidak menang. Jadi modul ajar, buku ajar secara utama itu adalah RPS. Ada buku teks, buku referensi atau buku chapter, bisa dari renungan, bisa dari penelitian dan lain-lain. Kemudian buku monograf, contoh yang paling bagus buku monograf itu adalah skripsi yang langsung dibukukan, tesis atau disertasi. Dalam arti, buku monograf itu adalah satu tema penelitian yang utuh, termasuk bab 3-nya. Lengkap metode penelitiannya. Jadi saya kalau ingin membaca metode penelitian lengkap, cari buku monograf, karena di sana pasti lengkap. Oke. Saya menulis buku belum banyak, ya, baru beberapa. Yang ini tahun 2008 itu ada 4.000 exemplar, ya, ini. Kemudian 2010 dikembangkan terus ini buku, ya. Kemudian ini adalah, kalau ini buku monograf yang di bawah ini adalah buku monograf, ya, 2016. Ini buku ajar, kemudian ini buku ajar, ya. Ini buku teks, kemudian ini juga adalah buku ajar. Dari segi buku saya yang orang jual, karena yang di atas ini bukan saya publishernya, bukan. Ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Malang. Ada dosen di sana yang punya, mungkin kita mengenal MH Ainun Najib.
MH Najib punya saudara namanya Pak Dr. Effendi, yang punya publisher Miskat. Dialah yang menerbitkan buku-buku saya yang ini. Itu dari tahun 2008. Dulu kami dikasih hadiah satu eksemplar itu 4.500. Jadi kalau dia cetak 4.000, dikali aja 4.000 kali 4.500, seperti itu. Tetapi sejak tahun 2019 bukan lagi uang yang diberikan kepada kami, tetapi yang dikirim kepada kami itu adalah jumlah buku. Jadi kalau dia mencetak 2.000 eksemplar, saya dikirimi 200 eksemplar, jual sendiri, bukan lagi dalam bentuk rupiah. Itu kebijakan kebijakan waktu itu ya, kebijakan pada tahun 2018. Nah, ternyata dari sekian buku saya ada yang masuk di Bukalapak, ada yang masuk di Tokopedia, ada yang masuk di Shopee, seperti itu kira-kira ya. Lalu bagaimana dengan book chapter? Saya baru 3, yang book chapter baru 3, yang berbahasa Arab ada, ini book chapter saya yang berbahasa Arab ya, di sini ada 20 penulis dari seluruh dunia. Dan saya termasuk menulis berdua di sini ya, ini nama saya ada di sini, ini bahasa Arabnya ini dalam bahasa Arab. Kemudian yang berbahasa Inggris juga ada, saya juga tulis di sini tahun 2014 tapi diterbitkan 2016 oleh USAID ya, tentang International Learning Management System ya, English Student Learning at University. Ini book chapter saya penulis bagian ini. Kemudian yang berbahasa Indonesia, tapi diterbitkan di Jepang. Ya, ini ada Jepang. Ini ada Profesor Dr. Masao Yamaguchi, yang baru-baru tahun 2020, tidak salah ini ya. Ini diterbitkan di buku saya di sini, di bagian saya ini. Jadi ini book chapter. Jadi kalau bicara book chapter, saya baru ada 3 yang sudah terbit selama ini. Kalau bicara tentang book chapter ya. Dan ini punya pengalaman tersendiri. Bagaimana kondisi kita? Kenapa selama ini kita terkadang belum atau terkendala di dalam menuliskan buku? Ya, ini kadang kita berpikir, kenapa ya kita kemudian belum bisa menuliskan buku? Salah satu yang antaranya barangkali ini, Bapak Ibu sekalian. Kita ini asik mengajar dan seringkali apa yang kita ajarkan itu kita tidak manfaati, ya. Seringkali apa yang kita ajarkan itu kita tidak manfaati. Yang kedua, kita meneliti, dan apa yang kita teliti kita tidak tulis dalam bentuk modul ajar atau buku ajar dan seterusnya. Nanti di sesi ketiga ada 3 presentasi saya. Presentasi ketiga saya ingin tunjukkan bagaimana cara mengumpulkan publikasi kita, lalu kita desain menjadi satu modul ajar atau buku ajar atau satu chapter. Nanti kita akan tunjukkan ya dari sekarang penelitian. Karena alasan melaksanakan pengabdian sehingga buku ajar tidak terlaksana. Dan ini juga sudah luar kampus, dan yang paling menghabiskan waktu kita adalah kegiatan lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, modul buku ajar tidak tersusun alias terbengkalai. Nah, ini barangkali yang perlu kita perhatikan sebagai orang Indonesia. Ya. Nah, pertanyaan lain adalah, karena kita bertanya, seberapa penting sih bahan ajar itu dibuat oleh tim dosen? Nah, ini barangkali yang perlu kita jawab dari hati nurani yang paling dalam. Jangan sampai kita berdosa, jangan sampai kita zalim kepada mahasiswa, karena ada aturan yang mengikat kita, Undang-Undang Guru dan Dosen meminta kita menyiapkan bahan ajar, menyiapkan rencana pembelajaran. Dan berikutnya lagi, bahwasanya kurikulum prodi kita ada profilnya, ada CPL-nya, dan dari CPL ini, Bapak Ibu sekalian, dari sini yang ada CPMK-nya inilah modul ajar, buku ajar disusun. Karena seperti yang saya katakan tadi, khusus bahan ajar, tipe modul ajar, buku ajar harus disusun dari RPS. Jadi, kalau kita lihat seperti ini. Jadi, kalau kita punya, maka ini akan sampai kepada publik. Dan ini memang menjadi tanggung jawab pribadi dan dukungan kita kepada prodi, di mana kita berhome base. Jangan sampai kita ini menjadi penumpang di prodi kita. Karena tidak kita bisa memberikan sumbangsi akan modul ajar, buku ajar, ataupun buku lainnya. Nah, ini yang disusun.
Jadi dia buku lepas kalau memang itu diperuntukkan untuk pembelajaran. Dan ini yang selalu dicari pada saat, sekali lagi, pada saat BAN PT melakukan asesmen ataupun akreditasi internasional. Dia akan mencari buktinya. Dia akan lihat mana mata kuliahnya, mana rencana pembelajarannya, mana pelajarnya, di mana tautannya di sini. Semua akan dicari. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian pahami, kalau kita melihat rincian waktu, selama ini yang sering terjadi kan kita di tatap muka. Yang ini, kalau satu SKS kita asik di sini. Tetapi kita lupa menyiapkan untuk yang belajar mandiri peserta didik kita di sini. Kalau dia bentuknya kuliah. Kalau bentuknya seminar, di bagian ini. Kalau bentuknya praktikum, ya di sini. Kita lupa melaksanakan kewajiban ini. Melihat slide ini, saya kadang merinding. Dalam artian, kalau saya hanya melaksanakan tatap muka karena sifatnya kuliah atau respons tutorial, anggaplah mata kuliah 2 SKS. Berarti saya Zoom misalnya, 100 menit. Maka mau tak mau saya punya utang kepada mahasiswa itu 4 jam per pekan untuk satu mata kuliah. Artinya, beban gaji yang kita terima tiap bulan itu menjadi sangat-sangat tidak halal. Tanda kutip ya. Dan jangan sampai itu yang membuat kita merana seperti ini, kita menderita gara-gara utang kita tidak terbayarkan setiap saat, setiap bulan bertambah. Dan kita merasa biasa-biasa saja, karena kita sudah asik dengan tatap muka tanpa memperhatikan yang lain-lain. Khususnya di belajar mandiri ini, di mana seorang dosen harus menyiapkan bahan ajar di sini. Nah, ini sebagai contoh ya, rencana pembelajaran semester. Jadi, yang kita susun sebagai buku modul ajar, buku ajar, itu di bagian ini. Kalau kita lihat format RPS yang ada di buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi tahun 2020, maka di bagian inilah tempatnya yang namanya buku ajar di sini ya. Nah, ini kalau kita membuat modul ajar, satu sub CPMK, meskipun ini 2 pertemuan, ini pertemuan pekan 1-2, ini dianggap satu modul. Kemudian yang kedua, meskipun pertemuannya itu 3 pekan 3, 4, 5, itu juga dianggap satu modul. Jadi baru 5 pekan di RPS ini ada 2 modulnya, modul 1 dan modul 2. Ini contoh bagaimana kita menyusun menjadikan atau RPS dijadikan sebagai modul ajar. Lalu dari sini ya kita akan menyusun, karena ini terdiri dari 2 pekan 1-2, maka di sini ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2 dari modul ajar yang disiapkan di sini. Sebaliknya, ini karena ini 3 pekan 3, 4, 5, maka dia punya kegiatan belajar ada 3. Kegiatan belajar 1, 2, dan 3. Di dalamnya strukturnya sama, ada pendahuluan, ada penyajian, ada penutup. Jadi ini khas kalau kita menyusun modul ajar yang seperti ini. Ya. Nah, bagaimana strukturnya modul ajar itu? Seperti ini. Jadi anggaplah ini karena ini yang tadi adalah 3 pekan, berarti ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3. Isinya seperti ini. Ada deskripsi singkat ya, jadi ada pendahuluan, ada penyajiannya, kemudian ada isinya seperti ini, ya ini kita bisa lihat. Dan ini semua sama modelnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti di sekolah, di bagian informasi tambahan, kami sudah siapkan di sana apa-apa yang perlu panduannya apa yang harus ada. Dan di dalam panduan itu kalau Ibu Bapak nanti ikut hibah buku ajar, memang disebutkan ini harus ada latihan, harus ada umpan balik dan seterusnya. Jadi perlu kita pahami bahwa sangat berbeda modul ajar buku ajar dengan buku teks atau buku referensi atau buku chapter yang kita kenal selama ini. Nah, kalau buku ajar, yang tadi ini kan modul ajar ya, ini modul ajar, bukan buku ajar. Kalau buku ajar, yang tadinya pertemuan 1 dan 2 itu menjadi modul 1, ini menjadi bab 1. Kemudian yang pertemuan 3, 4, 5, yang tadinya modul 2, ini menjadi bab 2. Seperti itu. Kalau kita meningkat ke buku ajar, jadi modul ke buku ajar. Kalau kita sekarang berpindah ke buku ajar. Antara modul dan buku ajar, persis sama strukturnya, tidak ada bedanya. Yang berubah hanya kata-kata modul menjadi bab. Lalu pada buku ajar ada ISBN. Nah, ini yang bisa dilakukan hibah didikti. Yang bisa dilakukan hibah itu adalah buku ajar. Bahan ajar tipe buku ajar.
Nah, sama di sini ya. Jadi kalau seperti ini juga ada anatominya, ada bab 1, kemudian ada kegiatan belajar satunya sama. Tidak ada bedanya ini. Cuma tadinya di sini menjadi modul 1, ini menjadi bab 1, menjadi bab 2. Ya. Jadi kalau kita lihat akan seperti ini, ya. Jadi tadinya ini menjadi bab 1, ini menjadi bab 2, teorinya menjadi 21, 22, 23. Jadi hanya strukturnya aja yang penamaan saya yang sedikit berbeda. Nah, buku ajar inilah kemudian yang dijadikan kalau kita bicara hibah, inilah yang biasa dihibahkan atau bukan hibah didikti yang dibiayai 25 juta, 25 juta untuk satu buku ajar lengkap minimal 200 halaman, ya. Jadi kalau didikti itu minimal 200 halaman, itu yang dibiayai dengan format seperti ini, ya. Ini. Oke. Jadi ini menjadi bab 1 ya, menjadi bab 2 seperti yang tadi. Nah, kemudian dari rencana pembelajaran semester inilah seperti ini. Inilah kemudian dibangun bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab N. Jadi kalau misalnya ini struktur yang ke-1 ini menjadi bab 1, ini menjadi bab 2 dan seterusnya. Cuma pada buku ajar ada penutup, berdasar dan indeks. Jadi ini sudah 2. Modul ajar dan buku ajar. Strukturnya sama, hanya perbedaan penamaan di modul ajar menjadi bab. Dan kalau buku ajar itu ditambah dengan ISBN. Sedangkan pada modul ajar itu tidak ada ISBN-nya. Ya, ini. Nah, ukurannya saya kira kalau kita lihat ya ini sama semua di UNESCO ya, seperti ini. Bisa kita lihat jadi modulnya dan buku ajar yang baik seperti ini. Jadi kalau kita mencetak, kan ada juga yang mencetak beberapa lembar saja, eksemplar, kemudian dikirim ke Dikti, diusulkan sebagai buku ajar. Kalau tinggi dan lebarnya tidak sesuai dengan standar-standar yang ada di atas, itu sudah pasti tidak akan sampai ke reviewer. Jadi format yang umum itu adalah yang ini, yang format UNESCO. Rata-rata yang diadukan diminta yang ini. Tapi meskipun yang lain ukurannya itu bisa diterima. Tetapi yang paling utama adalah ukuran ini, ya, yang 15,5 kali 23 cm itu tingginya, tinggi kertasnya. Jadi bukan kertas fotokopian kalau kita mau, karena alasan biaya cetak, karena kita mencetak sendiri, ya tolong jangan menggunakan kertas fotokopian yang ada. Memang ada kertas buku namanya yang kita minta biasa di foto. Kalau di Makassar ini ada perusahaan, memang perusahaan kertas. Kalau kita datang kita minta dipotongkan untuk menjadi potongan buku, ya. Nah, jadi ukuran buku itu bukan kertas kopian ya, bukan juga ini ya. Jadi custom size-nya seperti ini dan seperti ini, dan biasanya itu ke rapatnya hurufnya itu menggunakan 1,1,5 kalau spasinya ya. Jadi spasi menggunakan 1,15. Karena juga ekstrak 18 pp ya. Jadi ini semua yang harus kita perhatikan kalau kita menginginkan buku kita diputar dalam hibah buku ajar. Ini hanya ukurannya saja ya. Jadi yang paling penting di sini, Ibu Bapak memperhatikan ini. Kalau mau setting sendiri, ini ada book fold di sini ya. Kalau kita masuk gitu, ini book fold. Kenapa begitu? Karena kalau di percetakan resmi, kalau kita tidak men-setting ini buku, maka dia akan cas lagi kita. Jadi dari hadiah akan kita terima kalau dia yang akan bayar kepada kita, atau kalau kita yang suruh cetak dan kita akan bayar, maka akan ditambah lagi pembayaran, namanya pembayaran layout. Belum lagi pembayaran cover. Tapi kalau kita sudah edit setting seperti ini dari awal, maka kita tidak dikenakan. Meskipun itu hanya sekitar 700 sampai 1 jutaan per buku. Tapi kalau lumayan loh daripada padahal ini kan hanya modal klik-klik saja, ya masa modal klik-klik saja uang kita akan terbang lagi, ya. Tapi kalau mau berbagi itu juga satu teori yang perlu kita gunakan, perlu kita tidak apa-apa. Jadi ukuran tinggi lebar itu dapat dilebihkan sedikit di bagian ini untuk ruang pemotongan kalau memang kita akan meminta untuk dicetak di publisher. Karena biasanya publisher juga minta kalau kita desain ruang potongannya itu ditambahkan. Jadi yang tinggi 23 biasanya kasih 23,5, ini yang tadinya 15,5 menjadi 32 menjadi 18, jadi ada setengah senti untuk pemotongan. Nah itu yang kadang diminta oleh publisher kalau
kita nyambung edit supaya dia tinggal cetak, tinggal foto, selesai. Ya. Nah, ini saya kira kita semua tahu yang posisi ini ya. Sebelum saya lanjut, apa ada pertanyaan sampai di sini? Oke, baik Pak Dokter. Iya, ada pertanyaan Pak? Saya langsung bacakan saja Pak ya, Ya, Pak Dokter. Yang pertama dari Ibu Diana Sylvia. Saya bacakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Yusri. Saya Diana dari STF Muhammadiyah Tangerang. oh ya, kenal dengan Bu Muhammad Tangerang ya? Iya, ingin bertanya kepada Bapak, apakah book chapter untuk bisa masuk? Apakah book chapter untuk bisa masuk untuk penilaian akreditasi karena di kampus saya saat ini saya sedang mengajukan saya saat saya pengajuan book chapter tidak diterima. Saya baca lagi Pak, mereka hanya menerima buku ajar dan lain-lain, tapi bukan ke book chapter. Ya. Lalu saya sudah memiliki 3 book chapter fiksi dan 2 book chapter non fiksi. Ya, untuk keseluruhan book chapter saya sudah beri SN. Ya. Begitu Pak, pertanyaan yang pertamanya. Baik, jadi yang diminta kalau akreditasi itu yang diminta adalah penelitian. Jadi kalau di buku chapternya Ibu itu bagian dari penelitian, bisa saja. Pertanyaan berikutnya, oke, itu sudah lolos satu pertama. Pertanyaan, mata kuliah apa yang didukung? Kita tunjukkan mata kuliahnya. Pertanyaan berikutnya, mana RPS-nya? Sejalan tidak? Sepanjang tidak sejalan dengan RPS, maka itu tidak akan diterima pada saat asesmen akreditasi. Karena kami sudah akreditasi internasional tahun 2020 kemarin. Jadi kami tak betul bagaimana asesor itu menanyakan itu. Kalau di BAM-PT kami sudah 3 kali A, dan itu selalu sangat mendukung penilaian di prodi pada saat akreditasi yang namanya buku ajar atau modul ajar, yang intinya penelitian yang kita desain menjadi buku ajar. Itu sangat ini. Apalagi kalau kita desain buku ajar ya, itu akan sangat-sangat gampang juga masuk didik untuk hibah, meskipun dananya ya alhamdulillah 25 juta ya, tidak, tapi ya lumayan lah untuk dalam selama dikasih 25 juta, lumayan. Oke, baik Seperti Pak. itu Bapak Ibu Diana. Oke, lalu masih ada Pak pertanyaan kedua dari Oke. Ibu Diana lagi, biar saya langsung. Kalau buku ajar ditulis oleh sekitar 4 sampai 5 orang, apakah itu masuk ke buku ajar ataukah ke book chapter? Kalau buku ajar bisa ditulis bersama oleh tim dosen. Ya, jadi buku ajar ditulis bersama oleh tim dosen. Karena yang namanya buku ajar, satu kata kuncinya harus dibangun dari RPS. Nah, biasanya di buku ajar itu kalau kita punya RPS, kita kan kadang bagi-bagi toh untuk untuk subjek pengkau pertama saya bawakan dari pekan sekian sampai pekan sekian. Silakan ditulis. Nah, yang jadi persoalan adalah siapa yang menjadi penulis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu diatur secara adat oleh tim. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak. Ya, suaranya Dr. Suyuti ini agak apa itu mendengung. Saya tidak mendengar. Pak Suyuti, suaranya Bapak tiba-tiba menghilang. Iya Pak. Suara Bapak tiba-tiba menghilang. Oke, sambil menunggu suaranya Pak Suyuti, saya lanjut lagi ya di sini. Ya, Pak Suyuti.
Pak Suyuti. Ya Pak, halo Pak. Ya, gimana? Saya sudah jawab tadi ini, apa masih harus kembali atau gimana? Iya, jadi oh ya ada lagi pertanyaan nih Pak dari Ibu Nini Hasriani. Halo. Ini teman yang ada dari Universitas Haruleo, kalau saya Ya, tidak salah ya. Pertanyaan begini Pak, apakah boleh hasil skripsi tesis dan disertasi boleh buat book chapter sementara sudah terbit juga sudah juga di jurnalnya. Nah, mungkin begitu Pak ya, pertanyaannya. itu bisa terjadi self plagiarism. Jadi kalau itu bisa dihindari, kalau dia sudah terbit, kalau selain kita bikin ininya, bikin book chapternya, ya. Tetapi itu bisa jadi bahan untuk menjadi modul ajar buku ajar yang berasal dari penelitian atau publikasi. Oh, Tinggal kita melakukan paraphrase. Nah, ada sebentar di sesi ketiga saya akan jelaskan bagaimana tekniknya. oke. Kita simpan dulu ya. Oke, Ya, siap Pak. Satu lagi ya, Pak dari Ibu Dr. Sherly Asriani. Ini ya, teman yang ada di arsitektur Pak. ya. Izin bertanya Pak, apakah judul buku ajar itu harus sama dengan judul mata kuliah yang diampu, yang dijadikan buku ajar tersebut, ataukah harus dibedakan sama sekali? Silakan Pak. Ya, sebaiknya sama Bu. Misalnya saya, buku ajar, ada contohnya di sekolah ya, buku ajar terjemahan Indonesia Arab atau buku ajar terjemahan Arab Indonesia. Seperti itu judulnya. Jadi ada buku ajar sedikit di atas, yang jelas ada buku ajar yang tertulis, maka itu akan menarik di situ. Dan itu Oke. juga pasarannya bagus dalam artian di prodi sejenis seperti buku saya itu dipakai di mana-mana di yang sejenis ya karena sangat memudahkan tim dosen lain untuk melihat-lihat bagaimana rencana pembelajaran diturunkan dalam bentuk buku ajar atau modul ajar. Begitu Pak Suyudi. Oke, terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Untuk sementara pertanyaan seperti itu Pak. Bapak bisa lanjut lagi Baik, untuk saya lanjut lagi ya. berikutnya. Silakan Pak. Ya, baik. Tadi kan sudah join di sini toh, di Slido. Nah, kita akan lanjut lagi, tetapi nanti dimasukkan namanya ya di sini. Ya, silakan di sini. Ini ada ditulis ya, slido.com. Masih tadi sama 303452 Pak. Ya, silakan join. Dituliskan namanya. Ini ada ya. Jadi sama dengan tadi ya, Ibu Sari Sandi sudah bergabung. Ini baru satu yang bergabung ya. Ini juga untuk mengecek siapa di harapan kita yang masih aktif dan siapa yang hanya pasang foto lalu mungkin pergi makan atau minum atau gimana. Amal Khairan ya, baru dua yang aktif sudah ini ya. Oke, ada juga yang bernama 303452 ya. Ya, ini kepada Pak Siltu. Baik, saya lanjut ini pertanyaannya. Ya, halo Pak. Ya, silakan dipilih. Modul dan buku ajar harus disusun berdasarkan. Oke, sudah Siltunya menjawab ya. Ya, yang menjawab tujuhnya dan tujuhnya benar. Jadi sekali lagi, kalau modul dan buku ajar itu harus disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester. Siapa yang paling cepat menjawab? Wah, Ibu Sri Ayu Budi Lestari. Ya, ini yang sekian detik itu sudah masuk jawabannya ya. Jadi seperti itu. Baik, Pak. Saya lanjut di sesi berikutnya ya. Silakan Pak. Oke.
Ya, ini ada 3 presentasi saya. Sekarang saya masuk di presentasi kedua. Baik. Ini bagian kedua dari presentasi saya ya. Ini menghitung jumlah halaman. Kenapa? Karena jangan sampai kita ini kelewatan. Dan kalau satu kegiatan belajar halamannya berlebihan, itu artinya kita mensalimi mahasiswa dari waktu yang disediakan. Nah, ada beberapa dasar yang kita jadikan acuan di dalam menghitung jumlah halaman dari setiap kegiatan belajar atau bab pada buku ajar yang kita susun. Jadi bukan semuanya kita, ini ada aturannya, dan itu perlu diperhatikan oleh Ibu Bapak. Ini adalah reading speed analysis tabel. Saya kira kita sudah pahami dan bisa kita akses ya di mana-mana. Lalu kalau International Reading Speed Test Standard, ini adalah kode bahasa. Di sini belum ada bahasa Indonesia. Di sebelah kanan ini yang Irish Standard itu belum ada bahasa Indonesia. Tapi Indonesia itu sudah ada yang pernah dilakukan oleh Pak Hikmaya ya dari UT, profesor ya. Ini kecepatan membaca berdasarkan jenjang pendidikan yang bisa kita lihat. Jadi kalau mahasiswa sekitar ini 325 word per minute. Ini hampir 1 halaman ya, 1 halaman buku. Nah, Pak Atwi Suparman tahun 92 itu membuat ini ya, berdasarkan disertasi beliau, dia mengatakan bahwasanya mahasiswa kalau membaca 1 jam membaca, dia akan menguasai 80% materi dari buku ajar kita, dari modul ajar kita. Itu untuk ilmu sosial sekitar 4-6 halaman. Untuk ilmu non sosial itu sekitar 2-4 halaman, yang hampir 3 halaman. Kira-kira seperti ini modelnya. Baru kalau kita bicara 1 SKS setara dengan kegiatan belajar mahasiswa adalah tatap mukanya 16 pekan. Kalau 1 SKS dikali 50 menit, kita akan dapatkan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat, ada tatap muka, belajar mandiri, belajar terstruktur atau penugasan terstruktur ya, maka akan kita dapatkan seperti ini. Jadi kalau 1 SKS, jumlah halaman untuk 1 SKS itu sekitar ini. Jadi kalau 2 SKS, ya dikali 2 saja. Itu untuk 1 mata kuliah. Ya, itu 1 mata kuliah. Jadi kita perhatikan jumlah SKS-nya ini Pak ya. Kalau ilmu sosial ini untuk 1 SKS loh. Jadi kalau 2 SKS berarti sekitar 400 halaman. Itu 1 mata kuliah. Jadi kalau 10 mata kuliah, ya 10 kali 400 berarti ada 4.000 halaman per semester. Makanya sebagai dosen, pada saat menyiapkan materi yang akan dibaca oleh mahasiswa, jangan sampai kita menzalimi. Karena kita dilarang menzalimi mahasiswa. Hanya karena kita terlalu bersemangat menyiapkan jurnal, referensi, dan seterusnya. Nah, di sini, kalau contoh untuk 2 SKS, jadi kalau kita melihat seperti ini ya, gitu. Jadi kalau ada mata kuliah kita membuat buku ajar, maka bisa kita lihat analisisnya seperti ini. Jadi untuk ilmu sosial itu sekitar 150 sampai 260 halaman ya, ini bisa kita lihat di sini. Kira-kira seperti ini model kajian SKS-nya kalau kita ingin membuat buku ajar. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, ini sebagai contoh. Jadi ini contoh bagaimana kita mengkompilasi modul ajar dari hasil penelitian. Ini contoh dari buku saya. Ya, ini ada sub CPMK-nya. Ini ada 1 sub CPMK. Lalu saya ambil, ini adalah sumber bahan ajar dari ini. Kalau ini bukan dari penelitian ya, ini dari bukunya orang lain, penelitiannya orang lain. Kalau ini kita ambil, belum dari penelitian kita, lain. Saya akan tunjukkan di sesi ketiga. Jadi misalnya di buku ini kita bagaimana melakukan kompilasi, tidak untuk membuat modul ajar atau buku ajar, maka kita bisa melakukan seperti ini. Nah ini, dia menjadi 28 halaman. Dari sekian halaman yang sudah ada, kita mencoba mengkompilasi ini. Nah ini untuk sub CPMK yang kita siapin. Jadi memang kita harus juga menyusun seperti ini, supaya bisa. Ya, jadi ini untuk 2 kali pertemuan kita menyiapkan ini. Sub CPMK-nya ini 2 kali pertemuan. Ya, ini. Jadi bisa kita lihat. Ini di 2 pekan di sini kita melakukan kompilasi seperti ini. Jadi
Ini teknik perhitungan SKS-nya ya. Jadi kalau kita menghitung SKS-nya seperti ini, cara menghitung SKS mata kuliah. Jadi SKS mata kuliah itu bisa lahir pada saat kita memiliki sub CPMK. Namun sekarang ini kan SKS mendahului sub CPMK. Jadi mau tak mau kita melakukan cocologi, ilmu mencocok-cocokkan. Seperti ini, ya. Ini. Jadi kalau Bapak lihat SKS teorinya, apakah dia teori atau praktik, sebenarnya ditentukan oleh sub CPMK-nya. Jadi ada sub CPMK dia tidak butuh SKS praktik. Oleh karena itu di sini terlihat bahwasanya karena ini akan dijadikan sebagai buku ajar dan di sini ada 2 sub CPMK yang menentu praktik, maka ini harus dipertimbangkan bagaimana caranya kita membuat buku ajar yang dalamnya ada pedoman praktikum. Jadi ini penting kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai Bapak misalnya ikut hibah, kemudian di situ ada buku, ada praktiknya, maka ini harus ditampilkan supaya reviewer paham bahwa buku ajarnya Ibu itu meskipun 2 SKS, di dalamnya ada SKS teori dan ada SKS praktik karena dia punya tambahan format untuk praktikum. Ya. Selain itu, yang perlu kita perhatikan bukan cuma jumlah halaman, tapi juga Fox Index. Bagaimana keterbacaan satu alinea. Ya, jadi ini penting kita juga pahami ya. Jadi ada teori yang menyatakan seperti ini. Jadi Fox Index, keterbacaan pengukuran alinea, itu rumusnya adalah kata kerja per kalimat ditambah dengan kata kerja bersuku kata pada kalimat itu dibagi 2,5. Jadi kita bisa melihat seperti ini dan bisa kita lihat kalau Fox Index-nya itu lebih besar dari 15, maka 50% pembaca akan bingung. Kalau dia 20, maka dia akan tersesat. Jadi saya kasih contoh. Ini ada alinea seperti ini. Ada alinea, kemudian kita uji dengan Fox Index, ya seperti ini. Maka kita mendapatkan ini, dan hasilnya pembaca tersesat. Nah, alinea tadi kita perbaiki. Kita buang kata-kata yang tidak penting, ya kita buang kata-kata yang tidak penting, sehingga kata-katanya menjadi seperti ini. Dan setelah kita hitung, maka dia akan seperti ini. Masih tersesat. Kemudian kita ubah lagi ini, kita perbaiki lagi, ya. Ini masih bingung karena masih di 15. Kemudian ini diperbaiki lagi alinea tadi, jadinya seperti ini, itu baru bisa paham. Jadi pertanyaannya adalah, kalau saya punya buku ajar 100 halaman, sekian ratusan alinea, apakah setiap alinea harus saya ukur? Tidak perlu. Hanya mungkin 1, 2, 3, 4 alinea sebagai sampel, dan kita bisa tahu dalam diri kita bagaimana menulis yang baik. Sama dengan naik sepeda. Kan kita belajar naik sepeda tidak 30 hari, dong. Paling 1-2 hari, setelah itu kita akan lancar. Nah, sama dengan menulis itu. Kalau kita sudah terbiasa, bahwa ternyata kalau saya ingin menuliskan untuk memajukan, tidak perlu kata untuk, karena memajukan sudah terkandung kata untuk. Misalnya seperti itu. Dan itu sense of writing, rasa menulis itu bisa timbul kalau memang kita praktik, namanya praktik. Sama dengan naik sepeda. Kalau tidak pernah mau jadi, ya tidak akan pernah bisa naik sepeda. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini yang kedua bicara tentang jumlah halaman dan keterbacaan setiap alinea dari satu buku ajar. Nah, ini biasanya kalau pemenang buku ajar itu sudah ditentukan, mereka diundang ke Jakarta untuk memperbaiki kembali kalimat-kalimatnya sebelum dipublish. Ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Karena saya memburu waktunya di sini. Oke, siap. Terima kasih Pak Dokter. Pertanyaannya ada Pak nih. Yang pertama adalah, izin bertanya Pak, kalau buku chapter atau monograf atau buku ajar disusun dari tim dosen yang berbeda prodi, bahkan berbeda fakultas atau universitas, apakah bisa Pak? Ya. Boleh, buku chapter yang disusun dari berbeda prodi, berbeda fakultas, iya. Buku chapter saya antar negara loh. Boleh. Bukan lagi beda universitas, sudah beda universitas, antar negara pula. Bisa. Ya. Oke, bisa Pak ya. Malah lebih bagus Pak ya kalau misalnya ya. itu dalam bahasa kalau dikaitkan dengan PAK, ya PAK untuk kenaikan pangkat, saya tidak tahu berapa nilainya. Yang jelas kalau buku chapter yang bersmen itu tetap ada nilainya.
kalau dia berisi penelitian kita, maka Iya. itu bisa menunjang di prodi kalau ada akreditasi bahwa penelitian saya dalam bentuk book chapter ini Iya. dan ini berhubungan dengan RPS. Jadi harus ditunjukkan. Nah, cuma di dalam book chapter itu kan kita tidak menentukan RPS mata kuliah kita. Tapi Iya. di RPS kita, book chapter kita bisa ditunjukkan bahwa di subchapter kesekian, book chapter saya menjadi referensi. Dan ini bagian dari penelitian. Nah, itu bisa mendukung ini, akreditasi. Ya, baik bahan ataupun akreditasi internasional. Itu pengalaman kami. Oke, terima kasih Pak, luar biasa. Terus ini Pak, kalau misalnya saya tanya Pak, kalau kita di teknik sipil biasanya kan atau di teknik Pak, biasanya kan ada tugasnya. Mungkin tadi Bapak singgung tentang praktikum ya. Ya, kalau kalau buku ajar ada tugasnya, ya lain lagi modelnya. Iya, iya. Jadi tadi kan ada Bapak singgung praktikum, kelihatannya kan halamannya lebih sedikit. Tapi mungkin ini ya, mungkin kita fokus di manualnya mungkin Pak ya. Ya, manual Kiranya, praktikumnya. Betul. ya, langkah-langkah pengerjaannya mungkin yang perlu kita urai ya, biar lebih mudah dipahami. Mungkin begitu Pak Dokter. Ada pengalaman kemarin teman saya dari akuntansi UI, ya, Ibu siapa lagi ya? Teman-teman, kami sama satu tim di Dikti, dia membuat buku akuntansi untuk teori dan praktikum, buku ajar. Jadi karena tebal, dia pisahkan itu buku praktikumnya, tapi mengacu ke buku teorinya di buku ajarnya. Jadi buku ajarnya seperti yang saya tadi jelaskan strukturnya, kemudian latihannya, praktikumnya itu dia pisahkan sendiri, tapi tetap merujuk ke situ. Jadi sama-sama ditampilkan RPS-nya. Jadi mahasiswa harus memiliki dua itu, buku manualnya dan buku praktikumnya. Itu Pak. Jadi intinya sebelum kita membuat RPS, kita buat dulu bahan ajar, modulnya ya, modul ajar yang paling minimal. RPS dulu Pak, baru ya, RPS dulu. Ajar. Nah, setelah jadi modul ajar, dikumpulin jadi buku. Oh iya, siap. Ya, gitu. Ini kelihatannya ini daya tarik dan tantangan tersendiri. Silakan lanjut Pak. Oke, baik. Jadi selesai yang kedua ini terkait dengan jumlah halaman dan ini ya. Sekarang yang ketiga. Ya, baik Bapak. Yang ketiga ini terkait dengan kerangka dan strategi penyusunan bahan ajar yang berbasis penelitian, ya kan? Nah, kan di dalam materi, saya kasih contoh ya, ada contoh buku saya langsung barangkali dulu saya ke sini, saya ingin kasih contoh dulu barangkali, ya. Sorry. Saya langsung kasih contoh dulu ya. Ya, di sini di materi workshop, kalau Bapak lihat ya, ini ada contoh RPS, Bapak bisa lihat ya, bagaimana RPS ini nanti diturunkan menjadi buku ajar ini. Ada, ini contoh modulnya, ya ini contoh modul dari RPS tadi. Jadi, biasanya kalau kita seperti ini kan jadi ada ininya ya, ini ada modul, ini contoh modul ya, ini contoh modulnya. Kemudian kita menyiapkan ini Pak, QR code-nya. Jadi ketika mahasiswa malas membaca, maka ini bisa dia langsung arahkan HP-nya ke sini. Dan kalau diarahkan HP-nya ini, seperti ini ya, ini saya kasih arahkan sakunya ini. Ya, maka begitu dia klik, maka langsung muncul di YouTube Pak ini. Jadi materi tentang ini akan saya jelaskan, itu langsung mahasiswa bisa baca di YouTube. Jadi dari teksnya, kalau dia malas membaca, dia bisa langsung masuk di YouTube. Dia bisa langsung nonton. Ya, ini materinya. Jadi masuk di seperti ini Pak, ini kegiatan belajarnya ya, ini seperti ini halamannya, ini ada contohnya. Kalau Bapak lihat ini, ya ini saya matikan dulu. Ya. Ini seperti ini ya, ini ke bawah. Ini satu kegiatan belajar ya, dua kegiatan belajar. Mohon maaf, saya kasih lihat contohnya. Nah, Bapak perhatikan. Nah, setelah bagian penyajian, itu ada bagian penutup di sini ya, di bagian ini. Nah, ini ada latihannya Pak ini.
ada latihannya di sini. Kemudian ada rangkumannya, ini ada rangkumannya ya. Kemudian di sini ada tetap pustakanya yang dijadikan rujukan. Kemudian di sini ada lembar kerjanya ini. Jadi kalau Bapak membuat ada praktikumnya, maka ini lembar kerja itu bisa di sini atau bisa terpisah Pak Seyuti. Tapi strukturnya seperti ini kalau buku aja, ya dia punya dia punya format tersendiri. Ada tes formatifnya, Ya. ini di panduan itu harus. Iya. Nah, kemudian saya kalau dia malas mengerjakan di sini, maka dia bisa langsung scan dan dia kerjakan selalu di HP. Langsung jawabannya terkait dengan kami di sekolah. Jadi kami sudah desain seperti ini. Jadi ini sudah langsung terkait dengan sistem LMS kami, nilainya langsung masuk di sana Pak. Jadi dia baca, terekam, dia latihan, terekam. Ini baru kegiatan belajar satu. Ada jawab kuncinya, jadi dia bisa ukur. Oh, jadi anak-anak bisa mengukur sendiri. Oh, di sini saya belum bisa lanjut karena baru sekian persen. Jadi kalau anak tidak dapat 80%, dia akan baca lagi untuk bisa lanjut di materi berikutnya. Ini untuk kegiatan belajar pertama 1 pekan. Nah, ini ada pekan kedua. Nah, seterusnya begitu, Pak. Ini contohnya ya. Ini kami sudah siapkan di sini ya. Bapak bisa ambil. Ini contoh bab 1. Jadi kalau ada ini contohnya ya, yang bab 1 ini. Ada seperti ini, Pak ya. Ini sama ya. Ini ada disiapkan ya. Nah, ini juga ada kemarin, tapi ini panduan lama ya. Panduan program pemeriksaan buku ajar dan pedoman pembelajaran. Ini juga ada, tapi ini yang lama karena ini terakhir untuk 2019 ya. Ya, ini terakhir buku panduan karena kan setelah masuk pandemi kemudian tiba ini menjadi tidak muncul lagi. Jadi ini memang disebutkan di bagian-bagian beberapa Pak ya. Ini seperti ini kan ini bahwa harus ada RPS-nya ini ketebalannya itu memang sudah disebutkan Pak. Jadi ini yang ada di dikti seperti itu, ya. Ini ada panduan seperti itu, oke? Ya, jadi ini yang penting barangkali yang Bapak harus perhatikan ya. Baik, saya pindah ke sini. Ya, nah, ini hanya beberapa yang saya gunakan untuk mendukung penyusunan bahan ajar. Ya, karena waktu kita tidak ada untuk praktik, Bapak bisa menonton videonya ini ya. Silakan nanti menonton, ini semua kami sudah siapin. Ada videonya untuk Bapak bisa nonton ya. Nah, jadi ini contohnya yang tadi, yang kompilasi bahan ajar dari hasil penelitian. Penelitian di sini sudah terbit. Sumber penelitiannya sudah terbit. Ya ini. Jadi kalau kita lihat, ini sumber penelitian sudah terbit. Lalu saya akan jadikan dia sebagai bahan ajar. Apa dia modul ajar atau buku ajar ya. Jadi ini dalam hal ini kalau saya bikin modul ajar kan pada saatnya dia akan menjadi chapter dari buku ajar saya. Jadi ini sekian halaman ini saya reduksi, saya paraphrase menjadi sekian. Saya paraphrase menjadi sekian. Karena ini kan sudah publis Pak. Yang ini sudah terbit. Jadi saya harus melakukan sekian penelitian ini saya jadikan untuk 1 kali pertemuan ini ya, bahan acuan 1 kali pertemuan. Jadi 70 halaman kemudian menjadi 14 halaman. Tetapi saya sudah tahu kata kuncinya apa yang harus diambil dari penelitian-penelitian ini. Begitu Pak. Jadi memang harus membuat tabulasi seperti ini. Jadi bahan harus tersedia, baru kita kompilasi menjadi bahan ajar seperti ini Pak ya. Struktur format dan struktur bahan ajar kami sudah siapkan Pak. Jadi di sekolah ini kami sudah siapin ya untuk kebutuhan itu ya. Nah ini ada formatnya ya, ini format. Kalau Bapak unduh, ini Bapak unduh di sini ya, ini. Maka akan muncul seperti ini, Pak. Ya. Jadi Bapak tinggal ikuti formatnya ini. Karena kenapa? Strukturnya kan sudah ada ini, Pak ya. Ini bagian kanan ini kalau Bapak lihat ini kan strukturnya sudah ada. Kalau kita belajar 1 ya, tinggal diisi apa yang harus diisi, panduannya kami sudah siapin ya. Ini relevansinya, tinggal Bapak laksanakan apa uraiannya. Jadi tinggal diikuti Pak, formatnya ini. Ada latihannya ini.
Jadi tinggal diikuti Pak, kami sudah siapin, ada di sini. Ya ini format buku ajar, Bapak tinggal download. Saya kira itu Pak Suyuti. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa. Ada contoh-contohnya, ada formatnya sudah ada. Sisa dilaksanakan ya. Ya. Ya, luar biasa. Berikut Pak, saya coba cek dulu di pertanyaan di kolom chat ini. Ada pertanyaan dari Ibu Diana Silvia. Pertanyaannya begini Pak. Jika saya mau buat buku monolog dari hasil beberapa penelitian bersama beberapa mahasiswa dan beberapa dosen, apakah saya menuliskan nama mereka juga di dalam buku monolog tersebut? Atau monolog saya nanti, tapi secara keseluruhan buku tersebut saya yang edit dari bentuk skripsi ke buku. Silakan Pak. Ya, jadi pengalaman saya Ibu, beberapa tugas mahasiswa saya kebetulan mengajar salah satu mata kuliah saya ya, ini lagi saya susun. Namanya IT, Komputerisasi dan Sistem Informasi Kebidanan. Beberapa chapter dari itu dari kumpulan tugas-tugas mahasiswa saya. Tugas mahasiswa saya jadikan bab untuk menjadi kumpulan buku. Tapi ini kan buku, dia tidak masuk kategori buku ajar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan RPS. Dia hanya buku teks, buku referensi saja. Saya hanya menjadi editornya. Saya tentukan tetap namanya, meskipun saya editor, kemudian ada nama yang ditulis penulis 1, penulis 2, penulis 3, sesuai dengan babnya masing-masing. Seperti itu. Seperti buku chapter. Seperti biasa. Sebentar dulu. Oh ya, mohon maaf. Buku chapter saya ada di belakang. Saya ingin tunjukkan anunya. Saya mau tunjukkan fotonya begini supaya ibu bisa lihat. Tapi nantilah. Ya, yang jelas seperti itu modelnya. Jadi kita menjadi editor. Ya. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya karena menjadi editor, kalau Bapak masuk di, sorry. Iya, iya. Ya, ini kalau Bapak masuk di ISBN Perpusnas, ya ini semoga Perpusnas lagi lancar ya ini. Kita nggak bisa mencari, ya, bisa mencari judul kepengarangan ya. Lagi loading ya. Nah, ini nanti akan ada seperti ini. Jadi semua itu akan dicek. Yang bisa dihitung di PAK, kenaikan guru besar, apa semua buku ajar yang kita buat itu harus terdaftar di ISBN-nya di sini. Jadi kalau Bapak bisa lihat ini ya, ini ada editornya, ini kan. Ya, ini Bapak bisa lihat seperti ini. Nah, saya juga di buku pertanian juga ada saya jadi editor, ya. Ada beberapa. Ini kesehatan saya jadi editor di situ di buku kesehatan ya. Nah, ini saya juga menjadi editor beberapa buku di sini. Ini. Jadi seperti itu ya, ada juga saya tulis ini. Jadi semuanya pasti akan dicari di sini, di apa itu? Akan dicari di SBN buku-buku yang kita tulis. Dari semua yang ada kita akan ditulis seperti itu. Kalau tidak ada tercatat di resmi di sini, karena ini kan terkonek nanti dengan sister. Kalau kita bicara tentang kenaikan pangkat, ya seperti itu. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan berikut untuk sesi 3 ini. Ya. Izin Pak, mau mengajukan pertanyaan. Saya ulangi, izin Pak. Maaf, mau pertanyaan yang maunya instan saja. Ya. Mau tanya, apakah ada template buku yang bisa digunakan untuk mempermudah menulis buku tersebut? Ya, yang tadi itu Pak, yang ini toh. Oh, iya. Kita sudah siapin tadi. Iya. Masuk di sekolah ya, di sekolah UPPP kan ini ada ini kan. Iya. Kalau mau masuk di sini ada, ya ini kan. Kalau mau instan ada ini. Suapin ini. Oh, ya. Iya. Ini ada formatnya kan, tinggal diunduh ini. Iya. Yang tadi ini. Ini.
Oke. Ya ini ada. Oke. Oke. Pak Asap, nanti Bapak bisa masuk di link sekolah, sekolah ya? Ya. Iya, sudah disiapkan tadi. Oke, saya mau tanya Pak, itu kalau editor itu apakah misalnya yang non linear, taruhlah dari kami dari teknik, terus Bapak dari apa sastra ya kalau saya tidak salah Pak Yusri, maaf Ya. kalau saya keliru. Terus apakah harus ada dua Pak? Harus ada satu yang linear, harus ada satu lagi yang non linear. Apa seperti itu Pak ya? Saya masih buta soalnya. Silakan Pak. Oke. Teman saya masuk karena mungkin karena posisi saya sering mereview, dia masukkan nama saya sebagai penyuntik. Saya kasih contoh barangkali ya, sebentar. Yang kesehatan. Yang 16 saya punya dia. Misalnya ini, Bapak lihat ini, saya Ya, Pak. editornya, ya. Iya ya Pak. Jadi saya harus membaca apa semua isinya dan sebagainya. Mungkin karena kan kami sudah kenal dengan di pusat, dia masukkan mungkin memudahkan. Oh iya. Ya, ini juga di sini kalau Bapak lihat, editornya di sini ada dua, Pak Johan Ya. dan saya, untuk Oh, fisioterapi. Oh iya. Kan ceritanya gini, kalau di UNHAS Iya. itu buku-buku kan dihargai. Penghargaan UNHAS kepada penulis buku itu adalah 55.000 per halaman. Jadi kalau dia ada gambar sebelum dihargai 300 halaman. Jadi 13.500 kan paling Luar banyak. biasa Pak ya. Iya iya. 55.000 per halaman. Nah, Iya. mungkin karena mereka ingin lancar bagaimana di sistem rewardnya, Iya. maka ya udah dia masuklah nama saya sebagai editor, tapi saya kerja tanda kutip ya. Kita ini juga ada beberapa ini. Di sini juga ini bayangkan. Dan saya masih editor 3 orang di sini. Layout apa semua kita mempertimbangkan dan diterima Pak. Baik untuk kepangkatan diterima Pak Suyuti. Iya. Tapi kalau bisa, yang serumpun lah. Saya kira ini ditampilkan ini bagian dari tanda kutip ada pelancaran reward saja barangkali kan. Itu. Ya, luar biasa. Iya. Ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Sherly. Ibu Dr. Sherly Asriani. Izin bertanya, untuk mengikuti hibah buku ajar, berarti buku ajar yang kita buat harus kita cetak terlebih dahulu untuk mendapatkan ISBN-nya. Baru kemudian diikutkan dalam hibah. Itu pertanyaannya dulu Pak. Iya. Itu gimana Pak ya? Ya, oke. Saya jawab saja langsung ya. Di sini kan sudah saya tunjukkan di sini ini ya. Bentar. Ini ada informasi lainnya di sini ya, Bapak bisa lihat. Ini ada panduan. Ya, ini ada. Ini panduannya ya. Ini biasanya tidak jauh beda sih panduannya seperti ini ya, tapi panduan terakhir ini. Nah, ini ada juga panunya, panduan pengajuan usulannya ini, yang 2019 kemarin ini. Ya, ini ada panduan, ada semua ya. Ya. Nah, ini termasuk yang monograf. Ya, termasuk ini ya ini. Jadi ini masuk buku ajar, termasuk buku monograf. Ini agak bebas kemarin, jadi bukan cuma buku ajar, monograf juga masuk. Tapi itu ada hubungannya dengan RPS. Saya sarankan kalau mau cepat lolosnya ini ya buku aja yang berasal dari RPS. Karena kalau itu memang diminta, itu memang khusus memang. Supaya kita tidak pusing cari model itu ya. Nah ini ada panduannya semua. Nah ini apa ini? Oh ini waktu kami rapat panitia ya, panitia apa itu? Ya untuk merapatkan ini pembahasan konsep penyusunan bahan ajar ya. Nah, ini kebetulan nama saya di sini. Ya, ini kalau Bapak lihat di buku ini adalah tim penyusun. Kalau Bapak lihat tim penyusun kurikulum juga ini kalau Bapak lihat penyusun kurikulum pendidikan tinggi. Ini sama ya. Apa ini? Oh ya ini yang undangan nih. Perubahan konsep buku ajar sudah di sini ya. Ini juga. Oh instrumen penilaiannya, penilaian buku ajar. Nah, karena Ibu bertanya, ini kan di sini ada instrumen penilaian, tahu ini.
dan saya masih waktu itu tim yang menilai, maka rahasianya di sini. Siapkan RPS-nya Ibu Iya. di dalam buku ajar itu, dan itu harus sesuai seperti contoh yang saya lampirkan di sini. Saya sudah menyiapkan contoh di sini kan di sekolah. Kalau ibu bapak mengikuti format itu, sudah kemungkinan besar lolos. Seperti itu. Nah, apakah langsung sudah beri SBN? Iya, iya. Kebetulan di sini yang diminta itu adalah draftnya, tapi sesuai dengan itu. Nanti dikasihkan di SBN setelah ada revisi editing. Tapi ada hibah yang langsung memang diminta yang sudah ada SBN-nya. Nah, kalau sudah ada SBN-nya, berarti RPS tetap harus jalan. Boleh mendahului daftar isi atau dia menjadi lampiran. Karena kata kunci dari buku ajar itu harus ada RPS. Kan ini mau dicari keterkaitannya. Jadi kata triknya Ibu adalah di buku itu harus Ibu menampilkan RPS-nya. Itu salah satu rahasianya. Iya. Luar biasa. Iya. Tadi, makasih Pak Dokter. Tadi masih ada kelanjutan pertanyaannya. Saya lanjutkan Pak supaya tidak putus ya. Untuk menulis pada buku ajar maksimal berapa orang? Dan apakah penulis tunggal juga boleh? Pertanyaan terakhir, tolong Bapak berikan tips dan trik agar lolos dalam hibah buku ajar. Tadi sudah ya tipsnya? Sudah ya. Atau masih ada yang kurang Pak? Bisa tunggal, bisa tim. Tidak jadi masalah. Berapa pun tidak jadi masalah. Berapa jumlahnya tidak jadi masalah. Bahkan akan sangat dihargai kalau buku ajar itu ditulis oleh beberapa orang. Itu artinya tim dosennya jalan. Malah itu tinggi poinnya, tinggi akan jadi perhatian umum itu. Perhatian khusus. Ya. Luar biasa. Ya, mungkin begitu Pak untuk pertanyaan untuk sementara. Silakan lanjut Pak Dokter. Iya. Saya cuma ingin bertanya saja ini kepada Ibu Bapak ini. Silakan Pak ya. Di antara ketiga ini, yang mana Bapak sudah gunakan? Peserta. Ditanya peserta. Atau belum ada yang digunakan sama sekali? Iya, jadi ya ini pertanyaannya kepada peserta dulu. Iya. Ya, silakan angkat tangan kalau ada yang sudah menggunakan atau belum ada yang digunakan sama sekali. Belum ada katanya Pak. Ada yang menjawab ini, Sri Ayu Budi. Belum ada. Oh, ada satu. Ada voice typing katanya, Pak Amal Hairan. Oke, Pak Amal Hairan. Ya. Kita tidak perlu itu, tinggal orang berguru sama Pak Amal Hairan. Oh, begitu ya? Ya. Ya. Ini saya sudah siapin juga. Ya, ini Pak Amal Hairan sudah ini ya, sudah voice typing. Jadi silakan untuk voice typing, Ibu Bapak bisa bertanya kepada Pak Amal Hairan. Ini saya tulis juga di sini aplikasi penunjang tulisan bahan ajar ya. Di sini saya sudah siapkan web manajernya, aplikasinya sudah ada. Ya, Ibu Bapak tinggal download saja ini. Kemudian tutorialnya saya sudah siapkan videonya ya. Ini. Kemudian mengubah suara menjadi tulisan. Saya juga sudah siapkan ini ya, voice typing dikatakan tadi Pak Amal. Ini saya sudah siapin semua di sini tambahannya untuk digunakan. Jadi aplikasinya sudah ada, videonya sudah ada, waktunya juga sudah ada. Kira-kira seperti itu. Nah, karena tadi tidak apa-apa lah, karena Pak Amal sudah tahu, jadi Pak Amal bisa membantu saya untuk voice typing ya, ini banyak. Bapak bisa lihat ya. Ini contohnya. Saya masuk di Google Doc ya, ini. Saya masuk di Google Doc. Google Doc terbuka. Saya masuk di blank seperti ini ya. Ini untuk Windows ya. Kalau Mac lain lagi. Kalau Mac bisa dimanfaatkan fasilitas dictation-nya ya. Kemudian saya masuk di Tools. Nah, di sini ada voice typing. Kemudian saya ubah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Ya, saya kasih besar dulu. Nah, sekarang dengan menggunakan ini, maka suara saya akan diubah menjadi teks.
Jadi ketika ibu bapak menjelaskan materinya, apakah melalui Zoom atau apapun itu, menjelaskan PowerPoint-nya, maka fasilitas ini bisa dapat digunakan. Dengan demikian, suara kita akan diubah menjadi tulisan. Dengan demikian, maka kita sudah punya draft tulisan yang bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Bahkan perlu kita pahami, modul ajar atau buku ajar itu adalah bahasa keseharian yang kita gunakan menjelaskan kepada mahasiswa. Meski demikian, tetap harus diperhitungkan struktur kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan menulis modul ajar dan buku ajar adalah bahasa yang merayu mahasiswa untuk berkenan membaca tulisan pada modul dan buku ajar tersebut. Begitu Pak Suyuti. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa. Cukup banyak informasi yang kami terima dan saya kira bisa menumbuh kembangkan kita bagaimana kita menulis, karena menulis ini kan walaupun kita ada ilmu sepertinya kita agak susah memulai ya Pak Yusri. Ya. Saya terus terang Pak, baru saya tulis buku sudah 11 tahun yang lalu, sekarang sudah tidak pernah menulis lagi, padahal ada beberapa proceeding jurnal internasional sama jurnal juga itu sudah saya publish. Tapi agak susah untuk ini ya, memulai. Mungkin dengan pelatihan atau webinar ini bisa memberikan saya pribadi untuk bagaimana memulai ya dari sekarang ya. Itu artinya Pak Suyuti PhD sudah lama tidak naik sepeda, jadi harus lagi naik sepeda. Iya, siap Pak, iya. Luar biasa. Jadi ya gampang-gampang susah ini kelihatannya. Ya. Mungkin begitu Pak. Ini masih ada waktu Pak. Kita masih sekarang ini materi saya sudah habis. Oke, siap. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Mungkin saya persilakan kepada peserta yang mau bertanya langsung. Ya, silakan. Nanti mungkin naikkan tangan saja atau angkat tangan, nanti kita bisa. Ya. Karena Bapak bisa langsung. Sebagai narasumber saya sudah memberikan file presentasinya. Iya. Saya sudah menyiapkan contohnya. Iya. Saya sudah menyiapkan videonya yang Bapak bisa putar. Semuanya sudah Bapak ambil. Tinggal aksi. Oke, siap. Makasih Pak. Jadi silakan Bapak Ibu peserta Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya langsung kepada narasumber Pak Dr. Yusri Sanusi untuk mengajukan pertanyaan langsung. Silakan. Oke, silakan Pak. Mungkin siapa namanya, Pak Edward. Ini saya punya teman Pak di Universitas Haruleo. Kebetulan beliau juga teknik sipil. Pak Edward, silakan. Pak Dokter. Iya Pak, lagi di Om. Iya, luar biasa, silakan Pak. Kayaknya bagus kalau Bapak bertanya langsung. Pak. Iya, silakan. Langsung. Kena. Baik. Itu ada kemarin saya habis publikasi di ini ikut conference. Kemudian ternyata ada penerbit luar negeri yang menawarkan bahwa bisa hasil penelitian saya itu mereka diundang untuk masuk di book chapter. Nah ini apakah kalau kita harus modifikasi lagi atau bagaimana anunya? Dan apakah bisa kita ajukan dalam pengajuan pengangkatan antara book chapter yang memang sebagian besar isinya itu hasil penelitian, ataukah bagaimana solusi terbaik? Mungkin. Kalau sudah terbit book chapternya, sudah diterbitkan Pak Tom? Itu sudah dipublikasikan kan di satu seminar kan, conference? Tadi sudah Pak, anunya dipublikasi, terus ditawarkan untuk book chapter kan? Ya, di book chapter ya. Jadi supaya dua-duanya dapat paknya, maka harus Bapak revisi isinya lah supaya tidak terlihat sebagai self plagiarism. Oh iya. Nah, karena nanti didapat itu self plagiarism kan pasti akan Bapak disuruh memilih mau ambil publikasinya atau tupak ya atau yang book chapternya. Jadi Bapak tinggal lihat mana yang tinggi nilainya. Nah, supaya dua-duanya dapat, ubah sedikit Pak seperti saya tadi, saya kumpulin sekian
sekian sekian jurnal, baru saya paraphrase menjadi satu modul atau satu bab. Dan itu tidak dianggap sebagai plagiarism karena melakukan ini. Idenya sama, tapi penulisannya berbeda. Saya kira tadi saya sudah contohkan bagaimana saya melakukan kompilasi dari sekian penelitian menjadi satu book chapter, satu bab. Oh iya, jadi tidak bisa serta-merta utuh begitu di ini ya, di republish ya. Mungkin jadi saya ini tetap begini Pak, saya gini, tetap seperti modelnya ini. Ini kan sudah terbit nih. Ini kan jurnal toh ini di samping ini kan. Sudah jurnal, saya bikin kompilasinya seperti ini. Jadi yang jumlahnya 70 halaman menjadi seperti ini. Ini dari 5 halaman saya ubah idenya beberapa ya ini. Ya. Seperti itu. Ya. Seperti ini Pak. Yang tidak ada kesan plagiarism. Iya. Ya. Jadi butuh beberapa jurnal terus diambil yang poin penting yang berkenaan dengan materi tersebut disusun menjadi satu ya Pak. Boleh begitu. Nah sekarang kasusnya Pak Angge tadi kan cuma satu publikasi toh. Iya. Nah itu mau dijadikan ini kalau saya idenya sama, ubah aja kalimat-kalimatnya. Meskipun hanya satu publikasi menjadi book chapter. Supaya dua-duanya dapat nilainya nanti, dapat nilai dua-duanya, dapat nilai 4 gitu keduanya. Iya. Karena book chapter tetap ada nilainya di 4. Iya. Oke Pak, ya. Terima kasih Pak. Iya, makasih Pak Edward. Saya Oke. Biasanya Pak Yusri itu kalau di teknik kan ada persamaannya, ada keterangan-keterangannya. Itu dicek juga ya plagiarismenya, kesamaan similarity-nya itu ya. Iya. Dicek juga ya. Ada syaratnya Bu Pak ya? Iya. Tapi kalau kami di UNAS itu untuk anunya kan 25%. Tetapi on ini ya, on spotnya tidak boleh lebih dari 3. Maksudnya gini, sebentar, saya kasih contoh dulu. Tetap berikan contoh hasil Turnitin ya, supaya bisa lolos di PAK itu ya. Jadi kalau kami di UNAS itu, kalau di Turnitin kan ada warna merah kan. Nah itu tidak boleh lebih dari 25%, kemudian on spot tidak boleh lebih dari 3. Oh iya. Ya, okay. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Apa yang saya maksud tadi? Silakan Pak. Oke. Seperti ini Pak, ini kan ada similarity 20%. Iya. Ini tidak boleh 25, kemudian on spotnya di sini tidak boleh lebih dari 3. Oh, iya. Ya, jadi saya selalu mengecek sebelum apakah saya kirim akan seperti ini, minimal seperti ini Pak. Oh iya. Ini baru-baru ini tanggal 23 bulan 11 ini Pak. Ya, begitu Pak. Oke, makasih Pak. Selanjutnya ada yang mau bertanya langsung Pak Asap. Silakan Pak Asap, langsung. Siap, terima kasih Pak Suiti. Ya, silakan Salam Pak. kenal Pak Yusring. Ya. Dari Informatika Air. Ya, saya cuma mendengar suaranya Bapak. Kalau ketemu pasti tidak kenal, kecuali kalau ada suara. Iya, soalnya jaringan ya. Ya, lanjut. Di timur ya, jaringan ya. Pak. Ya, siap. Di jalan juga soalnya. Jadi ini yang menarik Pak, yang buku-buku ini kan kebetulan baru selesai disertasi ya. Mungkin monograf itu bisa dibuat. Ya, kalau disertasi bisa langsung monograf. Tinggal dikasih kata pengantar, sudah. Tambahkan glosari di belakang, selesai jadi monograf dia. Berarti langsung ya Pak? Langsung, dan diubah. Tidak diubah dia punya ini.
perlu juga berarti diuji Trinity kayak tadi ya Pak ya? Yang dia bawah persen, Tidak perlu, kan disertasinya Bapak kan belum publish tau? belum Iya, langsung publish. aja menjadi Cuman publish, udah Pak. ada hasil publikasi yang papernya satu Nah, dua. kecuali kalau ada papernya yang sudah publish, nah itu Bapak harus revisi. Ya. Oh iya, Dan tidak ada self plagiarization, Pak. berarti harus cemplungin dulu di Trinity Pak ya, biar ngecek Iya. simultanenya ya. Iya, saya cemplungin begitu, Pak. Siap. Iya, saya punya ini. Terima kasih Pak Yusuf. Ini juga saya punya tahun 2015 kemarin, disertasi saya jadikan ini. Jadikan monograf. Monograf itu Pak? Buku monograf ini. Iya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya. Oke. Makasih Pak Asap, Pak Dr. Yusri, Pak Dr. Asap. Ini kebetulan beliau baru selesai. Oh, mantap. Kita punya alumni. Iya, jadi bersemangat untuk menulis. Jadi harus kita jemput juga atau harus kita dukung juga ini beliau ini. Lalu ini Pak, itu tadi yang monograf tadi, kan biasanya kalau disertasi itu kan dipublish di ini ya, di perpustakaan. Seperti kayak saya di Jepang itu kan tayang itu ininya. Itu gimana Pak? Ya, Apa kalau sudah publish jangan lagi. Atau harus izin ya? Nah, kita akan bikin ini untuk yang tidak publish. Oh. Kan gunanya kita jadikan ini supaya dia publish. Oh iya. Karena ada perguruan tinggi, dia tidak publish itu dia punya disertasi kan. Oh iya. Publishnya dia dalam bentuk buku monograf. Oh ya. Iya. Saya waktu di Australia, itu kan disertasinya tidak publish. Publishnya malah di monografnya itu loh. Oh iya. Jadi kan tergantung kebijakan dari masing-masing negara dan perguruan tinggi. Oh iya. Tapi Pak, jadi kalau begitu pemahaman saya skripsi bisa Pak ya? Pak skripsi bisa langsung monograf. Skripsi bisa langsung monograf. Iya. Ya. Bisa langsung banyak bukunya Bapak itu sama mahasiswanya. Jadi tapi Pak, jadi selama ini yang kita bimbing, taruhlah ada pembahasan spesial khusus, lalu kita ada metode, ada data, ada istilahnya itu pengolahan data, ada decision misalnya. Terus kita kan selama ini kita tidak publish. Ya, jadi selama jadi buku monografi itu harus lengkap semuanya utuh dimasukkan. Iya. Jadi termasuk bab 3 metode penelitian harus utuh karena orang harus tahu itu namanya buku monografi itu. Iya. Ya, contoh paling bagus itu memang skripsi, tesis, disertasi langsung dijadikan buku monografi itu tidak berubah lagi, tinggal kata pengantar tambah dengan glossary. Iya, jadi contoh kalau misalnya kita ada tulisan, ada dia citasi, tetapi tidak terbaca karena tidak terpublish toh ininya. Iya, betul. Deskripsinya. Iya. Jadi hanya lewat saja begitu. Betul. Iya. Iya. Kalau yang kaitannya dengan ini Pak, apa namanya repositori itu, apakah dari situ baru dimasukkan ke repositori? Kalau kami di UNAS itu disertasi, skripsi apa semua dimasukkan di repositori. Tetapi kan yang ditampilkan di repositori itu hanya dia punya abstrak saja. Yang lain tidak muncul. Jadi saya karena itu juga bisa menambah citasi. Kami mulai membuat kebijakan itu langsung diubah menjadi buku. Iya, luar biasa. Ini kelihatannya yang harus diaktifkan lagi, dimaksimalkan maksudnya. Oke, tadi ada yang angkat tangan tadi kalau saya tidak salah, Pak Fitro. Halo Pak Fitro, silakan. Kita masih ada waktu sekitar kita selesai, masih ada 8 menit untuk sampai ke jam 12. Silakan Pak Fitro. Mau tanya langsung silakan ke narasumber. Halo, Pak Fitro Darwis. Ini kebetulan beliau di Pulau Morotai. Ya. Ini universitas di Pulau Morotai, Pak. Di apa utara? Ya, saya pernah ke Morotai itu karena ada hibah di sana. Saya terbang dengan pesawat Susi. Wah, yang pakai baling-baling kayaknya ini Pak. Iya, yang 8 orang. Wah. Luar biasa, Susi Air ya. Oke, mungkin kelihatannya beliau belum paham. Atau ada yang lain silakan. Mungkin setelah ini saya kasih ke Pak Dokter untuk berikan penutup closing statement mungkin gimana kita ke depannya. Silakan Pak, yang mau tanya langsung.
Oke. Belum ada Pak Dr. Yusri, luar biasa materinya Pak hari ini. Saya juga ini baru belajar Pak. Ya, mohon arahan dan bimbingan berikutnya. Jadi saya nanti akan laporkan ke Ibu Ketua LPPM bagaimana kelanjutannya ini. Apakah perlu kita adakan pendampingan khusus kepada peserta yang sudah ada draft ininya, punya mungkin karena supaya buku tersebut langsung bisa diperbaiki apa saja kekurangannya. Setelah itu baru kita bisa selanjutnya bisa dipublish. Mungkin Pak silakan Pak. Nanti saya sampaikan informasi kelanjutannya ini untuk kedepannya bagaimana kita mengoptimalkan publikasi untuk kaitannya dengan buku ajar. Silakan Pak. Pada Yusri masih ada bisa berikan maksud saya Bapak bisa berikan statement kegiatan kita. Kalau yang paling penting sekarang menyiapkan dulu RPS-nya. Rencana pembelajaran. Jadi Pak Suyuki di LP P2M apa gitu di Unhair LPPM Pak ya. Bahwa peserta itu harus siap RPS-nya dan sudah siap draft publikasi atau penelitian yang akan direvisi menjadi modul ajar atau buku ajar atau bagian dari chapter untuk mendukung akreditasi di MPT atau internasional dan untuk kebutuhan dosen sendiri dalam PAK. Yang pasti begini, saya bilang begini. Iya. Menulis itu tidak sulit. Menulis. Jadi apapun yang ada di pikiran kita coret-coret saja. Iya. Yang pasti kalau kita mengajar misalnya kita ini sekarang Zoom paling enak tinggal Bapak rekam kan? Iya. Setelah ada rekaman itulah yang kemudian diaktifkan voice typing yang ada di Google. Jadi dialihkan teknologi yang bekerja untuk kita. Iya kan? Nah, pada saat luring nanti Bapak harus mengajar di kelas, Bapak bisa membeli alat seperti ini. Ya, simpan di kantong. Nanti kalau pulang voice typing, maka bisa banyak buku aja dari setiap pertemuan di mana kita bisa bicara. Tinggal kita karena tentu saja voice typing tidak merekam suara kita dengan baik. Ada satu bab selalu dimulai dari satu paragraf dan satu paragraf dimulai dari satu ide. Maka tulislah idenya maka menjadi paragraf dan lama-lama akan menjadi bab. Itu aja Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dr. Yusri sudah memberikan kita banyak materi, pengalaman, informasi kaitannya dengan bagaimana kita menulis selaku dosen sangat penting ya untuk kalau kita tulis ini kan biar bagaimana kan tetap dia hilang begitu Pak ya. Oke, mungkin begitu kegiatan hari ini. Sekarang sudah jam 11.56 tepat waktu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Yusri atas kesediaannya ya untuk kegiatan ini. Kami berharap Pak kedepannya Bapak masih bersedia dan membimbing kami untuk bagaimana kami menulis. Iya. Demikian. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir peserta. Terima kasih banyak atas waktunya partisipasinya pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sukses, sehat, walafiat bersama keluarga dan ke depan bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mungkin begitu Pak Yusri. Ini peserta bukan cuma dari UHR ya. Dari UHO. Iya Pak, ada dari luar Pak. Kebetulan banyak teman-teman juga dari luar yang kami kirimi linknya sehingga ada beberapa yang ada hadir. Mungkin begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tolong diunduh file-file yang kami sediakan karena sistem kami biasanya besok pagi Bapak sudah tidak bisa mengaksesnya. Oh ya, itu sampai jam berapa Pak? Besok pagi sampai besok pagi. Oke, siap. Jadi saya sekali lagi materi yang
apa tadi yang bisa diunggah, yang bisa di-download itu di sistemnya Pak narasumber itu bisa diambil atau di-download sampai besok pagi. Jadi usahakan sebelum besok pagi sudah didapatkan materinya. Mungkin begitu Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Sekali lagi Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya Pak. Salam hormat Pak. Ya. Terima kasih Pak.